suasana Paskah. Suasana Paskah, saya ajak umat Tuhan, di mana saja Anda berada, melalui uraian firman Tuhan ini, mari kita melihat poin demi poin. Tidak ada pokok bahasan khusus, tetapi mengalir yaitu secara ekspositori. Ayat-ayat kita lihat, baik konteksnya, baik kata-kata, perikop, kalimat-kalimat yang dimaksud. Sehingga kita mendapatkan sebagian suasana Paskah saat waktu itu. Nah, kita membaca Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, Hari raya roti tidak beragi, ya. Datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" 18. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." 19. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Cukup. Lihatlah jemaat yang kekasih, Yesus sendiri sudah memberitahu. Dia akan disengsara, dia akan dikorbankan sampai mati. Dia benar-benar mengalami penderitaan yang amat-amat hebat. Dan itu dijelaskan. Sehingga persoalan Paskah, kematian, kebangkitan. Kalau kematian Yesus itu disebut Jumat Agung. Ada aliran gereja kalau Kamis malam menjelang Jumatnya, Yesus di Taman Getsemani, itu mereka memberi istilah Kamis Putih. Jumat Agung lalu Minggu Paskah, kebangkitannya. Nah, tadi pagi sudah saya ajak ke Wahyu pasal 1 mulai ayat 17. Akulah yang awal akhir, aku sudah mati, sekarang aku hidup selamanya. Anak kunci maut ada dalam tanganku. Nah, kalau Tuhan izinkan, Jumat Agung, Jumat ini, jemaat sekalian kita ibadah gabungan. Tolong diatur, yang muda-muda naik di loteng duduk di sana. Saya bergumul dalam doa dan mohon apa Tuhan saya perlu menyampaikan, mengajarkan. Selama Yesus disalib 3 hari itu kayak Yunus masuk dalam perut ikan 3 hari itu lambang. Lalu dia ngapain? Dia apa langsung ke surga ketemu Bapaknya? Atau dia di alam kubur? Ngapain di alam kubur? 3 hari loh. Nah, orang Kristen perlu ngerti. Saudara, gereja itu lebih banyak tugasnya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan rencana Allah.
Di luar itu dunia bisa ngomong. Gimana cepat kaya? Oh bisa. Gimana supaya sehat? Gimana Anda mengalahkan perasaan minder? Gimana membangun rumah tangga yang bahagia? Walaupun firman Allah juga mengajarkan itu. Tapi dunia juga punya kabar atau pandangannya bisa baik pandangan itu, tapi belum tentu benar. Kalau pandangan firman Allah tentang apa saja, pasti baik dan pasti benar. Begitu. Itu yang disebut dengan rahmat umum. Nah, kita lihat di ayat tadi, Yesus rindu merayakan Paskah. Itu hari raya roti tidak beragi. Ada hari raya macam-macam bangsa Israel. Hari rayanya itu sangat mereka pegang teguh sampai hari ini. Mereka sangat concern menghormati, mensakralkan, menguduskan, mengistimewakan. Sampai hal yang lain tidak bisa mengganggu. Adat agama Yudaism ini atau Taurat lah gampangnya. Itu mereka pegang teguh sejak kecil sudah diajari. Jadi sampai berapa ribu tahun. Tidak pernah berubah. Banyak adat, banyak agama, banyak budaya di dunia ini berubah-berubah. Karena kena pengaruh. Pengaruh barat, pengaruh ini itu. Waduh berubah. Tapi orang Israel, salah satu suku yang paling terkenal, suku Yehuda, yang disebut Yahudi. Sukunya Yehuda, orangnya disebut Yahudi. Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Makanya digelari singa dari Yehuda. Supaya ngerti gitu ya. Nah, hari rayanya ada 4 saja yang penting. Harusnya 7. 4 yang penting. 1, Paskah. Paskah artinya maut telah lewat. Itu diambil ketika orang Israel di Mesir dijajah Firaun yang jahat. Firaun itu fam kerajaan. Jadi zamannya Yusuf, saudara, itu Firaunnya baik. Karena utang budi sama Yusuf, Firaun raja besar, sebab negara Mesir waktu itu kerajaan yang modern kalau sekarang. Adik kuasa. Gitu ya. Firaunnya mimpi. Mimpi melihat 7 lembu gemuk keluar dari sungai Nil. Terus ada sebentar lagi keluar dari sungai Nil juga 7 lembu kurus. Angka 7 itu angka sempurna. Menurut arti-arti rohani dalam kitab suci. Angka 3, angka Trinitas. Ya. Lalu ini artinya apa? Firaun tidak bisa ngerti. Orang-orang pintar, ahli-ahli, nujum, hebat-hebat. Tidak bisa ngartikan. Lalu singkat cerita, Yusuf yang dipenjara bukan karena kesalahannya tapi difitnah oleh istrinya Potifar. Istri Potifar itu pejabat minuman. Jadi yang suka membuatkan minuman raja nggak boleh sembarangan. Dia harusnya dihukum mati, tapi Yusuf mengartikan mimpinya, terus dia bilang ada 2 orang, pejabat makanan, pejabat minuman. Sedikit saya jadi ingat, ada cerita begini. Saya nyeling ya, nanti kalau lupa eling no ya. Sampai di sini ya. Ada cerita begini. Seorang koki tukang masak. Raja itu bosen. Cari goro-goro, jenenge rojo, sakarepe ati, ya. Itu sifat raja. Raja ngomong, kokiku,
Kamu tak angkat jadi koki kerajaan, aku kepingin harus dituruti ya. Oh iya Paduka. Masak dari satu bahan. Enggak boleh dua bahan, satu bahan. Yang buat aku seneng dan buat aku enggak seneng. Wangeli. Singkat cerita, kokinya cemut-cemut iki oh buki raja. Satu bahan-bahan apa? Dari gandum, wah gak bisa. Telo, gak bisa. Apa ya, ikan bandeng, kalau di sini ya gak bisa. Merenung, oh koki ini dapat inspirasi. Oke, besok dia ngajak pembantunya, kamu beli lidahnya sapi. Dimasak sing enak sudah. Terus raja makan. Enak. Pernah makan semur lidah? Halo? Oh nanti tak traktir aja. Mau? Oh mau. Raja senang. Ayo, besok masak bahannya sama. Ya memang. Koki ini Pak, dia masak enggak enak. Sampai aduh, gak enak. Tapi dia sudah melunasi perintah raja. Satu bahan tetap lidah, tapi hasilnya dua. Artinya dari lidah kita ini bisa jadi berkat, bisa mengutuki. Perlu dipotong, dimasak, atau dijaga. Kata Daud, Tuhan, berilah penunggu di mulutku. Kenapa ya kok mulut? Kok nggak kuping? Kok nggak telinga? Kok nggak mata? Kok mulut? Telinga mendengar, mulut nerocos. Mata melihat, mulut kepingin aku. Nah, jadi mulut ini saudara, mata dikasih dua. Telinga dikasih dua. Mulut ada dua enggak? Kok satu ya? Mulut satu gak habis-habis ya. Ini selingan dulu. Jadi sebagai orang Kristen, kata firman Tuhan, kendalikan lidahmu. Sebab dari lidahlah, wah macem-macem. Bagaikan api yang kecil bisa membakar hutan. Kayak kebakaran di Los Angeles itu. Tapi dari lidahlah mengalir nyanyian pujian bagi Tuhan. Kan begitu. Ya. Nah saya kembali. Jadi Yusuf ini pejabat makanan minuman. Yang minuman akhirnya nggak digantung. Temennya yang makanan digantung. Raja mimpi. 7 lembu gemuk ditelan 7 lembu kurus. Yusuf mau Allah memberi engkau raja sebuah mimpi untuk peristiwa besar. Sebab di tengah bangsa Mesir ada umatnya Tuhan. Biji matanya Allah. Umat pilihan Allah bukan berdasarkan kebaikan Israel. No. Tapi kalau saudara teliti Tuhan, aku jatuh cinta kepada Israel. Mau apa? Saudara jangan pikir, wah itu orang yang lahirnya punya gen yang kudus, punya karakter. Enggak. Israel itu keras kepala, sombong. Susah diatur, pemberontak. Semacam-macam. Tapi Tuhan pilih, mau apa? Makanya ada ayat yang bodoh, dipilih Allah. Yang hina tak berharga dipilih Allah. Mau apa? Kalau saudara bisa jadi umat Tuhan, tahukah engkau? Tuhan memilihmu untuk jadi pengikutnya. Dan untuk umat pilihan ini dia mati menyelesaikan dosamu supaya selamat. Yesus memang mati untuk seluruh dunia, tangkap ya. Tapi efektif itu hasilnya
membawa berkatnya itu pada orang pilihan. Sebab ada paham gini, Yesus sudah menebus semua dosa. Universalisme. Berarti semua masuk surga. Wong Yesus Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia kok. Berarti sudah clear. Dosa seluruh manusia ditebus. Oh apalagi yang nebus Tuhan Allah sendiri. Yesus kan Allah yang jadi manusia. Ngapain bingung? Sudah cukup. Nggak usah ke gereja, nggak usah bertobat, nggak usah berbuat baik. Kamu pasti masuk surga. Apa betul? Tadi pagi sudah tak singgung. Sekarang nggak buka aja. Bagi Allah apa boleh gitu? Dia kan maha kuasa. Ya wes manusia. Ya wes seluruh bangsa di dunia. Yesus mati untuk dosa seluruh dunia. Semua masuk surga, semua masuk surga. Boleh enggak Tuhan melakukan gitu? Bersikap begitu. Boleh enggak? Pak Yohanes, ya pendeta. Pikir 1 menit. Tajak mikir ya. Orang kalau mikir enggak bisa ngantuk. Kebangetan orang mikir terus turu. Enggak mungkin. Saudara kalau waktu firman tidur, jelas. Saudara enggak serius ngikuti. Jangan ada yang ngomong, mikir renungi. Boleh nggak Tuhan Allah bersikap? Dia kan berdaulat maha kuasa. Karep-karepku tuh, sopo sing larang begitu. Rombongan kabeh sak donya mlebu swarga kabeh. Boleh nggak Tuhan bersikap begitu, Pak Yohanes? Boleh. Wah gawat nih. Gak usah gereja. Dia menebus. Gak usah bertobat. Sekali dia mati di kayu salib untuk seluruh dunia. Oh, dunia masuk surga. Betul, Tirsa? Betul. Kalau Allah sampai melakukan gitu, Allah itu, istilah saya Pak, menghancurkan sifatnya sendiri. Dan itu tidak mungkin. Tidak bisa Pak. Tidak bisa Bu. Allah memang berdaulat, tidak ada satu makhluk bisa ngatur dia. Makanya adanya nih aku berserah kehendakmu yang jadi Tuhan. Itu artinya orang Kristen mengakui Tuhan, engkau yang berdaulat atas hidupku, atas semesta alam. Suka-sukamu Tuhan, sampai ada nyanyian. Suka-sukamu Tuhan. Orang yang berserah penuh itu paling bahagia di dunia. Sekarang sing di apa ya? Gak ada yang ruweti. Wis karepmu Tuhan, miskin, kaya, sakit, sehat. Mau mati, mau karep-karepmu Tuhan. Nggak gampang loh gitu. Sing gampang apa? Tuhan kita atur. Kan gitu ya. Nah, saudaraku, kita melihat. Saya kembali kisahnya Yusuf. Ya, 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Wah, Firaun bilang betul. Nah, lalu Yusuf mau nih, Firaun, bapakku, ibunya sudah mati loh. Saudara-saudaraku ada di Kanaan. Tak bawa sini ya, sebab ada kelaparan yang hebat. Seluruh tanah di mana-mana. Firaun utang budi. Ya sudah, Yusuf. Sebab Firaun melihat menteri keuangan, menteri ekonomi dirangkep kabeh Yusuf. Menteri keamanan, apa dirangkep. Sebab Firaun, mana ada orang yang seperti dia. Mana ada orang pintar, orang berhikmat. Berhikmat itu lebih dari pintar. Pintar belum tentu berhikmat. Makanya karunia Roh Kudus karunia hikmat, bukan karunia pintar. Pintar itu sekolah. Hikmat tanpa sekolah bisa. Dikaruniai Roh Kudus. Haleluya. Jadi Firaun wes diatur sama Yusuf ketika kelimpahan buat lumbung. Ya, singkat cerita seluruh rakyat bahagia.
dan merasa utang budi sama pemerintahan kerajaan Firaun. Nah, lalu minta bapaknya dibawa ke Mesir. Ceritanya panjang, baca kitab Kejadian. Sudah sampai di Mesir, Yusuf gak oleh campur-campur. Orang Kristen itu orang pilihan, dikhususkan tempat tinggalnya aja di Goshen. Gak campur baur. Pekerjaannya beda. Karena dia umat pilihan. Apa kita ngerti kalau kita jadi umat pilihan Tuhan? Gini jangan. Gini gak diatur ambil firman. Ambil Roh Kudus ditotokno. Mau gak kita? Kalau kita gak mau, seperti Israel. Nanti gitu kisahnya. Setelah itu saudara, Yakub mati. Ya, diganti Firaun dari, kalau kerajaan ini kan keturunannya, wadah yang jahat, lalu disiksai, suruh bakar batu bara, tapi gajinya nggak dinaik, bahkan nggak dikasih makanan, cuma dikasih jerami, macam tambah soroh, kasarnya sehingga kaum buruh berontak, tapi nggak bisa. Kalau di dunia modern ada tentara yang pakai senapan. Kalau dulu mandor-mandor cowambu, buat batu bata yang banyak. Banyak, cari diri kalau nggak bisa, ketuer, cabui. Wih, sampai mereka mengeluh nangis, kok gini nasibnya. Lalu lahirlah Musa. Musa artinya diangkat dari air. Musa akhirnya jadi penyelamat. Musa ini gambaran Yesus Kristus. Musa penyelamat satu suku. Yesus penyelamat seluruh dunia. Kemampuannya menyelamatkan begitu. Tapi efektifnya betul-betul orang yang dipilih baru selamat. Kalau nggak dipilih nggak bisa. Jadi saudara dan saya kalau sudah dipilih Tuhan, ingat loh. Kowe nemu masak kebo jare wong Jawa. Wis aja neko-neko. Kaken alasan terus ndak setia, sumendung. Aduh, terlalu remeh. Kamu meremehkan korban Yesus. Kalau dulu Israel keluar dari Mesir pakai darah binatang, namanya domba Paskah. Nah, itu ya hari raya Paskah ini. Saya maju dulu. Ada 4 saja saya sebut. Hari Raya Paskah, anak domba disembelih. Hari Raya Apam Patir tadi. Apam Patir itu melambangkan roti tidak ada. Tidak boleh manis. Tidak boleh ada gula. Tidak boleh ada ragi. Betul-betul anyep. Makanya perjamuan suci itu sebetulnya tidak boleh yang manis. Harus hambar. Roti yang tidak beragi. Dari tepung gandum yang ditumbuk sampai halus. Itu menggambarkan dalam tabernakel. Itulah hidupnya Yesus. Tidak ada dosa. Dihancurkan, ditumbuk halus. Lalu dia menjadi roti kehidupan. Yang menyelamatkan manusia yang mau percaya. Nah, itu roti tidak beragi. Paskah, terus ini saya lewati aja. Pentakosta. Jadi hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, terus ada hari raya Pondok Daun. Wis 3 ini dulu. Hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus, ini yang penting-penting dulu, arti rohani. Dan hari raya Pondok Daun. Hari raya Pentakosta itu hari yang ke-50, di mana hasil panennya luar biasa. Itulah pencurahan Roh Kudus, ribuan orang sekaligus bertobat. Lahirlah gereja. Panen besar. Hari raya Pondok Daun, itulah nanti Yesus datang kedua kali ke bumi, lalu mendirikan kerajaan damai
1000 tahun. Makanya disebut 1000 tahun milenial. Kerajaan milenial, kerajaan damai 1000 tahun. Nah, saya kembali, Paskah itu Yesus berkata, aku rindu makan Paskah bersamamu. Tapi ingat, Paskahnya orang Kristen, syaratnya bukan makan daging domba, terus disembelih, darahnya dilaburkan kusen pintu, dagingnya dengan ramuan yang pahit, itu melambangkan sengsaranya anak domba Allah, sengsaranya Yesus. Makan supaya menyatu. Siapa yang makan tubuhku, minum darahku, aku dalam kamu, kamu dalam aku. Gitu ya. Bukan. Paskahnya orang Kristen, yaitu Kristus yang tersembelih, tidak boleh merayakan Paskah dengan roti yang beragi. Makanya hari raya roti tak beragi. Artinya dalam hidup kesucian, kebenaran, kita merayakan Paskah. Gak usah pakai darah domba. Gak usah makan daging pahit, gulai pahit. Gak perlu. Apam fatir, ya kayak apem roti lebar-lebar yang sama sekali gak ada gulanya, hambar. Itu melambangkan Yesus sama sekali tidak ada dosa. Kita gak perlu gitu. Tapi kita perlu menguduskan diri, menyiapkan diri untuk merayakan Paskah dengan satu pertobatan, satu kerinduan. Nah, begitu. Jadi saudara, kita lihat tadi Tuhan Yesus demikian. Ya, lalu coba dibaca dulu. Itu soal merayakan Paskah. Lalu kita loncat saja. Ayat 29 dan 30. Silakan. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Ayat 30. Sebentar. Jadi ada perayaan-perayaan di bumi. Satu, secara liturgi, secara hurufiah, Paskah, Natal, Pentakosta, orang Kristen merayakan kumpul di gereja, terus perjamuan kasih, boleh. Tapi itu secara jasmani, seneng kok. Omong-omong, aduh gereja dihiasi, apa dilarang? Enggak, boleh. Terus yang lebih penting, ada pesta perayaan di hati. Ada sukacita, gembira terus. Di senang dan susah. Ada ucapan syukur, gembira, bahagia. Nah, ini yang tidak dikenal. Coba, sebelum Yesus naik ke surga, sesudah bangkit, dia mendatangi murid-muridnya ketika pintu ditutup, tahu-tahu Tuhan di tengah ruangan itu. Sekarang Yesus di tengah-tengah kita, saudara percaya? Apa dasarnya? Hah? Apa dasarnya? Apa dasarnya yang keras? Itu janjinya. Di mana ada 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku di tengah-tengah. Jadi yang harus menarik kita mau ke gereja bukan gedungnya. Bukan, saya mau ketemu pacarku. Saya mau ketemu dengan itu, nanti saya tak omong-omong. Gereja dijadikan batu loncatan. Saya tak bisa belajar main musik. Saya tak ikut latihan paduan suara. Motif-motif seperti itu masih wajar, masih baik. Tapi rawan membuat kita mundur. Kalau kecentok, kalau kebentur, kalau konflik, tak tahan. Itu mendirikan rumah seperti orang mendirikan rumah di atas pasir.
Tapi kalau orang datang, aku ke gereja karena Tuhan yang bilang. Jika ada 2-3 orang. Sering toh orang Kristen kalau ke gereja, sing teko titik sedikit. Terus dia gairah, terus kecewa. Wih, sing teko wake, semangat. Sering ngalami gitu kok. Gluduk mendung, apa meneh banjir. Sing teko mek telu sudah tahu. Lu sing datang 3 bukan tambah didukung. Wis melok gak teko pisan aku. Padahal Tuhan bilang 2-3 orang berimpun, aku di tengah-tengahmu. Ini yang harus menarik kita ibadah. Tidak ada motif lain. Saudara datang minggu ini, ada pendeta dari Jakarta khotbah. Bagaimana cepat kaya, dijamin 1 bulan nasibmu berubah. Penuh nggak gereja kira-kira? Penuh. Siapa yang nggak tertarik? Saudara Osborne mau ke sini. Bawa orang sakit, nggak peduli kanker stadium 4. Oh, banyak yang sembuh. Nanti kan penuh. Saudara, minggu depan KKR tentang pikul salib sampai mati. Sinteko biasa-biasa. Gitu ya. Nah, jadi saudaraku, pesta itu merayakan pesta-pesta yang bersifat keagamaan boleh. Tapi ada yang pesta di hati ketika Tuhan Yesus sudah bangkit naik ke surga, datang di satu ruangan, dia ngomong gini, Shalom. O-nya yang banyak. Bukan Shalom, M-nya bukan. Shalom. Damai sejahtera bagimu. Manusia itu yang paling penting damai sejahtera. Akeh duwe gak damai kayak apa? Rumah tangga bisa beli mobil, rumah tingkat 7. Nggak damai buat apa? Tiap hari makan empal, sing tebeli sama ini. Misal, tapi nggak damai buat apa? Renungkan 1 menit. Pilih mana? Banyak duit atau banyak damai? Tuh gak bingung. Ayo, pilih oleh dua-dua loh. Dua-dua gak kancil. Artinya saudara cerdik, ya damai, ya akeh duite. Sebab ada yang ngomong gini, uang bukan segala sesuatu dibalas. Segala sesuatu tidak bisa punya tanpa uang. Gak repot. Nah sekarang, pilih mana? Banyak duit atau banyak damai? Tidak boleh dua-dua. Ayo, jujur. Pilih mana? Pilih damai. Enggak om, aku pilih banyak duit. Pasti aku damai karena duit gegeran terus om. Sumpek. Kating ini kaiso. Bayar tagihan listrik kaiso. Bucuku ngomel ngamuk. Wes sumpek aku. Kan begitu. Ya, yang bijaksana ya dua-dua kan karep kita gitu. Ya damai, ya banyak duit. Nah ketika Yesus di tengah ruangan baca. Dia sudah bangkit ya. Yohanes 14 ayat 27. Coba dibaca. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan ketika Tuhan naik ke surga, dia enggak ninggalkan emas. Sak peti enggak. Dia enggak ninggalkan setumpuk uang pada murid-murid enggak. Dia ngomong, damai sejahteraku sendiri. Beda dengan dunia. Ku tinggalkan bagimu. Oh, keren. Hebat. Dunia enggak punya. Coba baca. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku berikan kepadamu. Damai sejahteraku. Lihat, Yesus di tengah ombak dia tenang. Yesus disalib dia tenang. Itu damai sejahtera, bukan sukacita.
Beda. Damai dengan sukacita itu bedanya jauh, saudara. Sukacita itu seperti ombak di permukaan laut. Tiap hari umyak. Oh, kira-kira. Kalau damai itu di dasar laut. Tenang, gak pernah ada ombak. Itu bedanya. Ya. Damai sejahteraku sendiri, terjemahan lama itu. Damai sejahteraku kuberikan padamu terus. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia Apa Yesus kepadamu. Enggak. Terus? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa ya orang Kristen kok sering sedih, khawatir, bingung, ruwet? Katanya punya Yesus Raja Damai. Aneh. Tapi ini kenyataan kita loh. Kita harus rela bercermin ini. Iya Tuhan. Gak ada Allah lain. Memang gak ada Allah lain. Saya bilang, andaikan ada sesembahan lain itu atau yang disembah itu gak pernah ngomong sama umatnya, pengikutnya. Damaiku tak berikan kamu ya. Jangan khawatir, gak seperti biar dunia goncang, tenang. Gak ada loh, coba saudara cari. Kecuali di dalam Yesus. Makanya nyanyian. Ke gunung tinggi-tinggi, ku cari damai. Wow, sukses, prestasi, apalah sampai puncak. Tidak ada damai. Senang mungkin, bahagia umum mungkin. Tapi begitu ada goncangan, lu kena kanker stadium 4, belek kayak kiamat hidupnya. Ngerti ya? Nah, di sini jangan gelisah gentar. Orang Kristen kenapa begitu? Nah ini apa ya? Kita bercermin berarti Tuhan belum bertakhta sepenuh di hati kita. Tuhan itu kita kasih tempat di pojok-pojok hidup kita, di pojokan, di sudut-sudut kehidupan kita. Kalau kita perlu saja, Tuhan kita bangunkan dia. Tulungan mau Tuhan, tulungan. Terus Tuhan bangun, iya kenapa? Oh iya. Kadang ditolong, kadang enggak. Karena kurang iman mungkin. Kurang doa atau apa lagi gitu ya. Tapi kalau Yesus betul-betul sepenuh di hati kita, itu ada pesta. Oleh Roh Kudus, baca Roma 14 ayat 17. Nah, ini salah satu ayat penjelasannya tentang pesta sukacita dan damai sejahtera di dalam hati. Silakan. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Nah, ini soal materi, soal jasmani. Seperti yang dunia cari, dunia rindukan. Terus? Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Allah. Ini caranya gitu loh. Ya. Nanti baru ada pesta kawin anak domba, Wahyu 19. Sementara dunia mengalami zaman the Great Tribulation. Zaman kesusahan besar, anak-anak Tuhan yang sudah terangkat, dia terima mahkota, dihitung pahalanya, lalu dia masuk pesta kawin anak domba. Di Alkitab ada loh pesta kawin Matius 22. Yang enggak pakaian pesta enggak boleh masuk. Karena itu jemaat, tahun makin maju terus berganti. Kalau Yesus tiba-tiba datang seperti pencuri, maksudnya dia bukan pencuri. Wong memang umatnya kok. Apanya yang dicuri, maksudnya seperti pencuri. Dia datang tiba-tiba gak ada yang tahu. Dia akan mengangkat jemaat pilihannya. Kalau kita gak masuk pengangkatan, siap-siap masuk antikris. Gak bisa guys. Gak ada di tengah-tengah netral, gak ada. Tinggal milih. Nah di sini berlaku Matius 24 ayat 13. Coba. Ayat ini bukan begini. Ketekunan saudara yang menjadi syarat saudara masuk surga. Bukan. Itu nanti jasa kita.
yang bikin masuk surga. Keliru. Wong kita diselamatkan oleh iman, oleh anugerah kok. Ketekunan ini adalah buah. Kalau saudara tekun sampai Tuhan datang, saudara diupai apa? Salah satunya mahkota, terus dipestakan 3,5 tahun. Di Alkitab ada contoh, kitab Ester. Ketika Raja Ahasveros memecat Wasti permaisuri pertama, ini cerita bukan ngajari orang Kristen boleh punya istri banyak, bukan. Ini arti-arti rohani, kalau nggak ngerti jadi bingung. Dipecat Wasti sebab Wasti sombong, nggak taat. Hei Wasti, sini kecantikanmu pamerkan sama pejabat-pejabat negara-negara lain yang tak undang di istanaku. Wasti ngelawan, enggak, aku kesel kok. Biasanya istri berani ngelawan suami. Biasanya. Enggak tahu di sini rupanya enggak. Betul, sampai ada film suami-suami takut istri. Ada 2 macam. Takutnya itu gak mau geger, isi di sini tonggo. Tapi ada yang betul-betul takut. Apapun alasannya. Nah, raja marah, lalu Wasti permaisuri pertama dipecat. Lalu raja ngadakan sayembara. Lalu penjaga pintu gerbang kerajaan, Mordekai namanya, orang Yahudi itu. Dia punya ponaan yatim piatu namanya Esther. Dimajukan. Orang ini biasa gak tahu make up. Mandi ya jarang-jarang 2 hari sekali. Minyak wangi gak duwe. Lipstick gak duwe. Rambutnya awut-awutan. Wong anak yatim piatu gak ada bapak mboke. Dingoni sama pamannya omnya. Penjaga pintu gerbang lagi. Oh, mikir penjaga pintu gerbang, saya kok lihat Pak Pri sudah masuk belum? Mana Pak Heri? Pak Pri mana? Wah itu, saya sayang sama Pak Pri. Harus ikut. Nah, saudara lihat. Lalu Esther singkat jadi dipilih setelah dia terjemahan lama diperluluti. Sekarang apa istilahnya diperluluti itu? Diasingkan cara jalannya. Kalau dulu jeplapak jalannya nggak oleh. Calon permaisuri jalannya mesti dipinggit. Kalau dulu makan nggak boleh. Makannya sekarang gini. Soro. Jadi permaisuri raja Soro. Betul? Mandi, kalau dulu cepet-cepetan, gak sabunan, gak popo. Sekarang gak boleh rendem air kembang. Dikuosok sama dayang-dayang. Sampai 2 jam. Saudara tahu mau jadi calon mempelai Kristus, ini gak oleh, ini gak oleh, ini gak oleh. Dagang ini. Jadi, waduh, Soro. Ya memang gitu. Begitu sudah dipilih jadi, saudara tahu bacaan gitu. Pestanya besar-besaran berhari-hari. Nah itu lambang nanti pesta kawin anak domba. Jadi ada 3. Israel perayaan Paskah dan roti tak beragi. Ada pesta di hati oleh Roh Kudus. Ada pesta dalam kemuliaan Allah. Dunia gak ngerti ini. 2 ini gak ngerti. Dunia ngerti cuma pesta. Pesta-pesta dunia, ketemu konco, seneng-seneng makan bersama, ngelencar bersama, liburan bersama. Salah, ya enggak lah, wajar itu. Itu juga anugerah umum, asal enggak ninggalkan kebaktian, begitulah prinsipnya. Tapi yang kedua, pesta di hati, karena kerajaan Allah yang berisi kebenaran dan sukacita damai sejahtera oleh Roh Kudus, dunia enggak punya itu. Itu namanya damai sejahtera yang Kristus berikan. Apalagi pesta kawin anak domba. Wong orang Kristen yang gak setia, tekun, gak mau. Dia gak bisa loh masuk pengangkatan. Coba dibaca Matius 24 ayat 13. Demikian firman Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, secara nafsir ayat ini berarti siapa yang setia sampai mati yang selamat. Kesetiaanmu yang menentukan selamat? Bukan.
ini menunjukkan dia setelah diselamatkan, setianya itu sungguh-sungguh. Kenapa sih? Dia berasa utang budi sama Tuhan. Harusnya dia yang masuk neraka, harusnya dia yang disiksa. Tapi Yesus yang menggantikan. Dia nggak mau lupakan cintanya Tuhan. Dia bertahan sampai kesudahannya, sampai nafas terakhir. Sekalipun datang derita, coba macam-macam. Ngerti ya? Nah ini yang diangkat nanti. Sebagian ditinggal. Sebab selagi masih ada kesempatan, suruh setia, banyak alasan tawar-menawar, ya sudah. Kan nanti masing-masing tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah gereja, pendeta tugasnya mengingatkan lewat khotbah. Kalau gereja nggak mengingatkan, cuma jangan khawatir, kebutuhanmu nanti Yesus pelihara. Dunia bisa punya berita itu kok. Apalagi iblis, bisa. Kalau saudara bawa pitik ayam cemani ireng meles. Itu syaratnya salah satu syarat. Golek pesugihan. Tapi berkat Tuhan beda. Begitu loh. Berkat iblis menyesatkan, membinasakan. Ya, nah ini bicara tentang pesta. Coba dibaca Matius kembali. Matius 26 tadi ayat 29. Lihat. Demikian firman Tuhan. Ya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah ini pesta kawin anak domba. Air anggur yang baru. Bukan perjamuan suci yang dibuat di dunia ini. Yusuf Roni pernah saudara waktu disiksa di kamar yang penuh kaca-kaca. Wajahnya lonjong, bunder. Terus suara mic yang ceriucul, krek supaya otaknya ini. Dia jadi Tuhan, berarti ikut engkau ini. Kalau saya nggak salah dengar kesaksian ini. Terus ada tangan yang bawa minuman. Sejuta rasa di situ. Sekali saya dipikir. Dan saya pikir benar. Surga kok. Makanya Paulus ngomong gini. Mati untung. Mana ada kalau gak orang Kristen yang sungguh mati untung. Sakitnya kepingin sembuh. Lihat rohani kita dangkalnya cetein. Suruh setia gak bisa. Yesus bilang mulai sekarang aku tidak akan minum ini. Saudara bisa lihat Yesus gak bisa. Dia gak bersama dulu 2000 tahun lebih. Yesus duduk bersama muridnya. Dia yang memimpin perjamuan suci. Sekarang nanti dalam kerajaan Bapakku. Orang Kristen harus punya pengharapan. Bukan pengharapan yang ecek-ecek. Pengharapan yang the big hope bahasa Inggrisnya. Pengharapan yang terbesar. Selama ada bumi dunia ini masih belum kiamat. Tidak ada pengharapan seperti pengharapannya orang Kristen. Yang dijamin dengan kuasa dan kasih Tuhan. Yang lain cari ono dewe kan gitu. Yesus yang bilang toh itu jaminan. Sampai aku meminum sendirian. Enggak. Sampai aku meminum bersama malaikat-malaikat itu. Enggak. Sampai aku meminum bersamamu. Lihat saudara, jamin Tuhan kok. Gitu ya. Yes. Ayo maju sekarang ayat 30. Saya cuplek-cuplek no ya. Suasana Paskah. Ayo. Ayat 30, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Lihat. Mau Paskah nyanyi puji-pujian.
rupanya diduga aliran Kristen tertentu makanya gak seneng banyak alat-alat musik. Sebab Yesus waktu naikkan puji-pujian gak pakai musik. Paling organisasi tau. Nyanyinya, jiwaku tentramlah, ngeng, ngeng, ngeng. Cukup. Saya dulu, wah indah ya. Saya itu senang. Terpujilah Tuhan. Siapa tadi yang main keyboard? Saya main drum, enak. Ceduer. Sampai pecah kabeh. Saya waktu bersih-bersih tadi malam di Kutisari masang babut. Loh, kok piringannya pecah? Wah, ini pasti ceduer. Notoi keliru, pecah loh. Harganya lumayan mahal itu yang kelasnya punyanya apa itu mahal. Bassnya enak. Siapa sih main bass itu? Mana anaknya? Michael. Mana Michael? Ke kamar mandi. Wah enak ini, si ngatur son ya enak. Tambah pinter lagi ya. Saya lihat, wah saya senang. Dengar, ayat 29, Yesus menaikkan puji-pujian. Ini bukan berarti musik nggak perlu, sound system nggak, sangat perlu. Karena pendengaran kita ini bisa mengganggu loh. Saudara kalau tak kasih sound, sih nggak enak. Sing dari pasar titik-titik harganya cuma 4 juta. Terus semua alat musik dimasuk ke situ. Telinga kita kayak ada orong-orong gitu, orong-orong. Tak enak sakit. Tapi kalau sound sing harganya 400 juta. Enak empuk. Pernah ngrungono tip. Sing apik, aduh, sing sasurun. Wah, 20. 2 kalau nggak salah, 4, aku duduk di tengah puji-pujian. Tapi kalau tidak ada alat musik misalnya, ingat loh, malaikat itu iri. Malaikat kalau nyanyi nggak ada yang fals. Malaikat kalau niup trompet, malaikat kalau main kecapi di surga, mbok sudah saya semaput kita kalau dengarkan. Pernah loh ada gereja sekarang lagi gandrungi. Sampai kebaktian nih, buat buat ornamen, buat jubah. Malaikat-malaikatan nyanyi. Karena apa? Didatangi malaikat sesekali. Saking kepingin nih, sampai Yesus dilupakan. Malaikat lebih dihargai. Nggak boleh. Salah itu. Tapi anak Tuhan di hatinya ada nyanyian. Ada nyanyian dalam hatiku seperti nyanyian sorga. Malaikat tidak bisa itu. Karena dia tidak tahu ngerasa ditebus dosanya enggak. Beda sama manusia yang percaya ditebus dosa. Maka nyanyian kita itu kalah malaikat. Kalau tahu bersama malaikat, malaikat cuma ikut-ikut ngiringi aja. Tapi Tuhan paling senang nyanyiannya anak-anaknya. Nah, itu karena tak ingatkan, kita tidak boleh. Saya tak dengar firman aja, saya tidak ikut puji-pujian. Keliru loh. Puji-pujian itu penting. Yesus sebelum disalib, nyanyikan puji-pujian dengan muridnya. Baru ke Bukit Zaitun, dia turun ke lembah. Zaitun itu namanya lembah Kidron. Di sana ada taman Getsemani. Saya ke sana saya lihat, pohonnya kayak gini. Dekat pohon Zaitun, taman Getsemani. Di sana dia bertelutlah. Lalu meluncur doa yang istimewa. Kehendakmu jadi, kata Tuhan Yesus, waktu di taman Getsemani. Saya tutup di poin ini.
Sebelum Yesus disalib, dia mesti ke taman. Sebelum menghadapi peristiwa sengsara hebat, Yesus nyiapkan diri. Sebelum habis dibaptis, dia dicoba iblis, Yesus puasa dulu 40 hari. Sebelum menghadapi jalan salib Via Dolorosa, Yesus doa di Taman Getsemani. Dia minta dukungan, Simon, doa sejam. Saudara pikir pekerjaan Tuhan tidak perlu dukunganmu? Perlu. Dukungan apa? Kehadiranmu. Jangan ada yang bolosan. Dukungan doamu. Dukungan penginjilanmu, cari jiwa. Gitu loh. Bahkan dukungan persembahanmu. Hei anak Tuhan, kalau kita mau merayakan Natal, Paskah, saudara pikir saudara duduk, bisa bangkunya dicat, ada AC, ada layar, ada babut, ada keramiknya diganti. Saudara pikir ini turun dari langit? Ada yang korban. Masa anak Tuhan tidak korban nih? Ini ya, dipasang. Mau Paskah saudara korban apa? Pertama kehadiran. 2 doa. 3 ajak jiwa-jiwa. 4 dompetmu bukaan. Saya paling gak setuju kalau doa mau persembahan. Saya pernah dengar, Tuhan berkatilah tangan-tangan yang memberi. Keliru, hati yang memberi. Tangan ini cuma bergerak karena hatinya diperintahkan otak. Terus ditambah gini, berkati juga mereka yang belum bisa memberi. Apa ya sekarang? Wek. Nggak betul ini. Gimana mau salah satu cara memberi? Siapa yang menabur, dia menuai. Bahkan menabur dengan air mata. Pas-pasan, setia memberi. Memberi 10, memberi korban suka tatangan, memberi sedekah kepada sesama yang miskin, janda piatu. Pokoknya memberi. Itu bagian ibadah orang Kristen. Tidak bisa saudara lewati. Kalau saudara nakalan, satu hari ditagih loh sama Tuhan. Ngerti ya? Nah, jadi ayo bagian terakhir ini. Jam ini mati ya? Enggak ya? Jam biru ya? Haleluya. Wow. Ya wis terakhir. Pemain musik maju. Apa ini? Yesus di Taman Getsemani, ini ujian. Memang kalau dilihat dari sisi iblis, ini iblis yang mencobai. Yesus sering dicobai iblis. Lewat berbagai macam cara. Malam sebelum disalib dia dicobai habis-habisan. Apa bentuk percobaannya? Iblis memakai kedagingan, kemanusiaannya. Buat apa kamu disalib untuk dosa manusia? Manusia itu gak akan cinta kamu. Manusia itu akan lupa kamu. Pesta, keopo nebus manusia dosa cek ditanggung-tanggung dewek di neraka. Yesus tetap. Tapi sebagai manusia loh, catat. Dia pikir-pikir, iya ya, aku harus menderita. Kebuacut menungso iki. Suruh ibadah gak mau. Suruh korban. Mikir-mikir, egois. Tapi aku suruh korban habis-habis sampai nyawa aku mati. Saudara kalau lihat, orang yang saudara korbani, dia enak-enak leye-leye tidur, saudara yang setengah mati kerja demi kebaikannya dia. Terus dia masih fitnah ngilokno saudara, sakit hati enggak? Yang normal sakit hati. Kebangetan wong iki yo. Itu sebab Yesus di Taman Getsemani menghadapi ujian, dia berdoa, kalau boleh Bapa, lalukan cawan ini. Tapi bukan kehendakku,
kehendak-Mu yang jadi. Benar, tidak ada jawaban. Lalu muncullah Yudas, mengkhianati, dijual 30 keping perak. Yesus mulai ditangkap, dipukuli, siksai. Ceritanya panjang sampai Via Dolorosa. Jalan berbatu-batu, pikul salib. Diolok, dihina. Di hadapan Herodes, Pilatus. Wis macam-macam sampai dibawa ke Bukit Tengkorak, Golgota. Tulisannya bacanya Joljuta. Ini ujian. Kalau saya catat saudara, cuma saya sebut aja waktunya habis. Begini, Alkitab menjelaskan ada 7 ujian, dengar ya. 1, pemimpin dan pengikut malaikat-malaikat diuji. Ini sebelum ada bumi. Pemimpinnya namanya Lucifer di surga. Ayatnya di mana? Di rumah. Yesaya 14, Yeskiel 28. Pemimpin para malaikat yang begitu mulia dicipta Tuhan. Dia melawan penciptanya. Singkat cerita, dia gagal, dibuang. Tidak boleh lagi berada di sorga. Ini ujian, gagal Lucifer. Kedua, Adam dan Hawa diuji, jangan makan buah yang satu. Seluruh boleh kamu makan, coba. Ini ada pendeta yang artikan begini. Soal perpuluhan, sorry, saya sampai nyinggung gini, sebetulnya saya tidak ada niat, tapi tiba-tiba teringat. Boleh kamu makan semua, artinya banyak loh. Yang satu ini jangan. 90% PN ambil, pakai hak, yang 10% balik no. Adam tidak nurut, dia gagal. Diuji, jadi perpuluhan itu ujian. Ketaatan kita. Makanya saya kalau di WA, Pak Gembala ini perpuluhan saya tidak lihat jumlahnya saja. Orang ini jujur enggak? Gitu. Kalau enggak jujur, tersinggungan, ditegur, ngamus, babanos Tuhan, tak serahno Tuhan. Orang ini mau dibimbing, saya bimbing. Terus saya balesi. Tuhan memberkati ketaatanmu mengembalikan miliknya untuk hambanya. Itu yang benar. Belum memberi persembahan, balik no. Adam gagal, semua makanan Adam, satu pohon jangan diambil ya. Jangan, gagal. Ujian ketiga, Yesus diuji di padang gurun, Matius 4. Batu suruh jadikan roti, suruh jatuhkan dari bumbungan, bait Allah yang tinggi itu. Terus dibawa ke atas bukit, diperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Ujung-ujungnya iblis bilang, Yesus sembahan aku. Mau enggak? Tak kasih semua. Yesus enggak mau. Iblis diusir. Ujian kelima, ini nanti saya baca ayat terakhir. Ujian ke-6, kerajaan 1000 tahun. Manusia itu dikasih 1000 tahun. Kematian hampir enggak ada. Umurnya mendekati 1000 tahun. Bayangkan, sekarang 70-80 game. Ini sampai 1000 tahun. Tidak ada dosa, tidak ada iblis. Makmur, betul-betul adil, makmur, tentram. Tapi kalau saudara baca kitab Wahyu, mereka nanti berontak, diuji dengan kenyamanan hidup. Saya tetap melawan Tuhan. Nah, saya bilang kemakmuran tidak jamin. Tidak. Berontak lalu Yesus turunkan api dari surga. Nah itu kiamat. Bumi yang lama dibakar kata Yesus, digulung seperti kertas. Lalu meledak dengan suara yang hebat. Benturan diprediksi, ditafsir itu bumi dibentur sama komet-komet di semesta alam. Dia hancur. Suaranya ledakannya hebat, mengerikan, lenyap langit bumi. Lalu Allah membuat langit bumi yang baru dan Yerusalem yang baru. Wahyu 21-22. Game selesai wis cerita Alkitab. Jadi nanti ada ujian, tapi akhir zaman ini satu, dengar jemaat. Ini ujian untuk anak-anak Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 18. Ayo kita berdiri.
1 Petrus 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kita diajak mikir. Kenapa? Kok orang benar, orang yang beribadah hampir tidak diselamatkan? Bukan soal masuk neraka surga, ada kesusahan besar. Kenapa? Baca ayat 17-nya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman. Telah tiba saatnya, ya. Penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ini dihakimi artinya diuji. Pertama-tama orang Kristen dulu diuji akhir zaman. Dunia belum diuji, belum. Katanya ekonomi goncang-gancang, bencana alam, penyakit, ya. Saham rontok kabeh, pajak naik. Itu masih kecil, menurut Alkitab loh. Ujian yang terhebat zaman Antikris. Ini masih permulaan sengsara. Ngerti nggak ya? Dan yang mula-mula diuji orang Kristen, jemaat rumah Allah. Terus? Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Nah, setelah anak Tuhan diuji, nanti dunia diuji. Mereka yang tidak percaya pada Injil Allah, bacaan kita Wahyu, gunung timpalah aku, lebih baik mati. Tapi mati gak bisa. Sebelum ada ujian besar, akan ada kematian sepertiga penduduk bumi mati. Saya harus jelaskan ini. Kalau enggak, berarti saya enggak memberitakan Injil sepenuh. Dicomot-comoti sing seneng, asal jemaat seneng. Enggak, saya enggak mau begitu. Buat apa? Saya kan jadi hambanya manusia. Apa yang Tuhan mau ya sampaikan. Apa yang tertulis di Alkitab sampaikan. Itu belum, masih banyak yang belum. Nah saudaraku, jadi ada ujian-ujian sampai puncaknya nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Diuji, manusia ini memang tidak mau taat sama Tuhan. Sudah, langit bumi dihancurkan. Terus Tuhan buat langit bumi yang baru. Wis the end, tamat. Selama-lamanya kisahnya. Penebusan enggak ada, stop. Bayangkan kalau saudara enggak masuk rencana Allah. Bayangkan sejenak apa yang terjadi hidupmu. Sampai ada nyanyian Jawa. Ing donya piro lawase. Ing donya mau mampir ngombe. Sakwise ngombe yang diparane. Kita nggak sadar-sadar. Hidup ini cuma 5, dengar ya. Wis, pemusik sudah. 5 dengar. Melek itu bangun tidur. Nyekek itu sarapan. Pokok kabeh. Melek, nyekek, golek, berangkat kerja. Sampai pulang malam sampai boloten. Tuwek, mate. Ada yang bisa luput dari ini? Gak bisa. Di dalam Yesus, ada janji yang luar biasa. Karena itu salah satu, Wahyu 2 ayat 10, setialah sampai mati. Ayo kita berdiri. Ya, sih. Setia. Apakah balasan?
Sekali lagi, ayo semua sambil buka hatimu. Ya.